Halo Kuiperian, ketemu lagi sama aku Anjar, tutor kimia kalian. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal HOTS prediksi UTBK 2020 untuk pelajaran kimia dengan topik stoikiometri. Kita langsung mulai ya dengan soal yang pertama. Nah, diketahui suatu senyawa yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen. Pembakaran sempurna 6,9 gram senyawa tersebut menghasilkan 13,2 gram karbon dioksida dan 8,1 gram air. Rumus molekul senyawa tersebut dinyatakan sebagai CXHYOZ dengan massa molekul atau MR-nya sama dengan 46. Manakah pernyataan yang tepat terkait hubungan X, Y, dan Z? Dan di situ kita sudah diketahui harga AR untuk masing-masing unsur yang terlibat. Oke, jadi intinya kalau kita ditanya harga X, Y, dan Z, mau nggak mau kita harus nentuin rumus molekulnya dari senyawa yang sudah disebutkan tadi. Dan di sini kita dikasih tahu kalau senyawa tersebut mengalami pembakaran sempurna. Kita tulis dulu ya persamaan reaksi pembakarannya. Berarti senyawa CXHYOZ mengalami pembakaran berarti bereaksi dengan gas O2 menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan sejumlah uap air atau H2O. Nah, di sini kita belum bisa melengkapi dengan koefisien. Kenapa? Karena data yang dikasih ke kita itu masih dalam satuan gram. Untuk menentukan koefisien berarti kita butuh perbandingan molnya. Maka dari itu kita harus cari tahu nih masing-masing nih mol CO2, H2O dan juga senyawa karbon yang dibakar tadi berapa. Nah, karena data yang dikasih tahu berupa massa, kita nyari mol dengan persamaan mol sama dengan massa atau gramnya dibagi dengan harga MR-nya. Pertama kita mau tentuin mol untuk CO2 dulu ya. Di situ dikasih tahu kalau massa CO2-nya sama dengan 13,2 gram. Nah, sekarang kita bagi dengan MR-nya CO2. MR CO2 itu berarti ARC ditambah O2 kali, berarti 12 ditambah 32 sama dengan 44. Nah, 13,2 dibagi 44 sama dengan 0,3 mol. Nah, itu untuk CO2-nya. Sekarang kita cari mol untuk H2O-nya. Mol H2O kita cari dari persamaan yang sama ya, gram bagi MR. Gramnya di situ 8,1 dibagi MR-nya H2O, yaitu 16 tambah 2 atau 18. Nah, harga mol H2O 8,1 bagi 18 sama dengan 0,45 mol. Nah, terakhir nih untuk mol senyawa karbon yang dibakar tadi. Berarti kita cari mol untuk CXHYOZ. Masih dengan persamaan yang sama, gram bagi MR. Gramnya di situ diketahui 6,9 gram yang dibakar. Dan harga MR-nya sama dengan 46. 6,9 dibagi 46 itu sama dengan 0,15 mol. Nah, kenapa harga mol ini menjadi penting? Karena perbandingan harga mol ini akan menentukan koefisien dari masing-masing spesies yang terlibat di reaksinya. Nah, ini kan harganya kalau kita lihat-lihat semuanya kelipatan dari angka 0,15 ya. Atau bisa juga kita tentuin caranya gini. Cari yang harga molnya terkecil lalu kita bagi dengan harga yang terkecil tersebut. Di sini harga yang terkecil 0,15 kan. Berarti semua harga mol ini kita bagi dengan 0,15 sampai kita ketemu perbandingan yang paling sederhananya. Berarti di sini kita bisa tulis mol CO2 banding H2O dibanding CXHYOZ. Ini sama dengan 0,3 banding 0,45 banding 0,15. Nah, kita bagi dengan 0,15 ya semuanya. Nah, di sini sama dengan 2 banding 3 banding 1. Ini loh koefisien mereka masing-masing di persamaan kita yang tadi. Kita bedain ke atas ya. Koefisien untuk CXHYOZ itu sama dengan 1. O-nya diabaikan karena kita juga nggak tahu jumlahnya. Terus CO2 koefisiennya 2. Dan H2O di sini 3.
Nah, berdasarkan persamaan reaksi ini, kita bisa tentukan rumus molekul dari CX, HY, dan OZ dengan menggunakan super solusi Kuiper. Jadi gini, jumlah atom di kanan itu harus selalu sama dengan jumlah atom di kiri. Di sini kita lihat ya. Jumlah atom C di kanan itu sama dengan 2. Otomatis jumlah atom C di kiri itu juga harus sama dengan 2. Berarti kita bisa simpulkan rumusnya dimulai dengan C2. Sekarang harga H-nya ya. Di sini diketahui jumlah H-nya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itu pasti akan sama dong dengan jumlah yang ada di kanan atau di kiri saya ya, sorry. Berarti H6. Nah, tinggal O-nya nih. O-nya masih OZ. Kenapa? Karena koefisien O2 di sini tidak diketahui. Jadi kita belum bisa tentukan jumlah O di dalam senyawa itu berapa. Nah, clue selanjutnya adalah dari harga MR atau massa molekul dari si CXHYOZ itu tadi. Berdasarkan harga MR-nya, kita bisa tentuin nih berapa banyak jumlah O yang ada di dalam senyawa. Harga MR dari senyawa tadi itu akan sama dengan 2 kali ARC ditambah 6 kali ARH ditambah Z kali ARO. Nah, MR-nya tadi diketahui sama dengan 46. 46 ini sama dengan 2 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah Z kali 16. Berarti 46 ini sama dengan 2 dikali 12 itu 24. Ditambah 6 ditambah Z kali 16. 24 tambah 6, 30 ya. Beda ruas, berarti 16 itu sama dengan Z kali 16. Berarti Z-nya adalah sama dengan 1. Nah, bisa kita lengkapin nih jadinya rumus molekulnya. Rumus molekulnya adalah C2H6O. Nah, kalau kita hubungin sama harga X, Y, Z tadi, berarti X di sini itu sama dengan 2, Y-nya itu sama dengan 6, dan Z sama dengan 1. Sekarang kita coba cek pernyataannya ya. Pernyataan 1 disebutkan bahwa Y lebih besar daripada X. Y 6 lebih besar daripada X sama dengan 2. Berarti benar ya. Pernyataan 1 benar, pernyataan 3 pasti benar. Cek pernyataan yang 2. Di situ disebutkan Z lebih besar daripada X. Di sini Z sama dengan 1, sementara X sama dengan 2. Berarti pernyataan 2 salah ya. Seharusnya Z itu lebih kecil daripada X. Kalau pernyataan 2 salah, berarti otomatis pernyataan 4 juga salah. Jadi dari 4 pernyataan tersebut, pernyataan yang tepat adalah pernyataan 1 dan 3. Jawaban yang benar adalah B. Sekian penjelasan untuk soal kali ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang peneliti mengamati senyawa yang belum diketahui rumus molekulnya. Senyawa tersebut diketahui mengandung unsur A yang tergolong logam dengan harga AR10 dan mengandung unsur B yang merupakan unsur non-logam dengan harga AR20. Persentasenya masing-masing 50%. Sebanyak 4 gram senyawa tersebut tepat bereaksi dengan HCl 100 ml dengan konsentrasi 1 molar. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat untuk senyawa tersebut adalah, nah di sini ada pilihan jawabannya, dan yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus tahu rumus empiris dan juga rumus molekul dari senyawa ini. Kenapa? Karena dengan mengetahui rumus empirisnya, kita bisa membuktikan pernyataan di pilihan jawaban B dan juga D. Selain itu, kita juga bisa cari tahu nih reaksi ionisasinya kira-kira seperti apa. Jadi kita bisa membuktikan pilihan jawaban C dan juga E. Nah, kita kumpulin dulu ya informasinya. Pertama, diketahui senyawa tersebut tepat bereaksi dengan HCl 100 ml konsentrasi 1 molar. Kalau ada kata-kata tepat bereaksi, itu artinya harga molnya sama atau jumlah molnya sama. Berarti kita bisa simpulkan bahwa jumlah mol HCl sama dengan jumlah dari mol senyawa yang belum diketahui rumus molekulnya. Nah, kalau gitu pertama tentuin dulu dong jumlah mol HCl-nya berapa. Mol HCl
sama dengan, karena di sini informasinya berupa volume dan juga molaritas, penentuan molnya kita gunakan persamaan molaritas kali volume, dan volumenya ini harus dalam satuan liter. Molaritasnya diketahui sama dengan 1, volumenya 100 ml, kita ubah jadi liter, jadi 0,1 ya. Nah, sama dengan 0,1 mol. Harga 0,1 mol ini berarti sama juga nih untuk senyawa yang belum kita ketahui rumus molekulnya tadi. Berarti jumlah mol senyawa itu nanti akan sama dengan 0,1. Bedanya apa nih? Informasi terkait senyawa tadi yang diketahui bukan molaritas sama volumenya, tapi masanya. Makanya untuk menentukan harga mol senyawanya kita pakai persamaan yang lain, yaitu harga gram per mr. Nah, dari sini harga mr-nya bisa kita tentukan. Berarti harga mr dari senyawa itu sama dengan jumlahnya berapa dalam satuan masanya dibagi harga molnya. Gramnya atau masanya sama dengan 4, molnya sama dengan 0,1. Berarti harga mr-nya adalah 40. Nah, nanti setelah kita ketahui harga mr-nya, kita bisa tentukan rumus molekulnya. Tapi pertama, cari dulu rumus empirisnya. Nah, untuk menentukan rumus empiris atau RE, yang kita butuhkan adalah perbandingan molnya. Nah, sekarang yang kita punya itu belum perbandingan mol, tapi baru persentase dari masing-masing unsur. Cara nyari molnya gimana? Sebenarnya kita bisa pakai informasi terkait gram tadi. Karena untuk nyari harga mol kan bisa pakai harga gram per AR juga. Nah, masalahnya sekarang masing-masing nih A sama B berapa gram sih di dalam senyawa itu? Nah, makanya kita pakai informasi persentase tadi. Kalau misalkan dikasih tahu persentase A dan B masing-masing 50% nih, berarti di dalam 4 gram, 50%-nya itu A, sisanya B, berarti 50%-nya juga B. Berarti dalam 4 gram, 2 gramnya itu punya A, 2 gramnya itu punya B. Nah, sekarang kita cari mol A ya. Mol A itu sama dengan gramnya A, kita bagi sama AR-nya A. Di dalam senyawa tersebut, gramnya A tadi 50% dari 4 gram ya, berarti 2 per 10 atau sama dengan 0,2 mol. Lanjut, sekarang ke molnya B. Mol B sama dengan harga gramnya B di dalam senyawa tersebut dibagi sama harga AR dari B. Gramnya B sama ya, 2 gram juga. AR-nya 20. 2 per 20 sama dengan 0,1 mol. Nah, yang disebut rumus empiris itu adalah perbandingan mol dengan angka yang paling sederhana dan harus dalam bilangan bulat. Nah, kita simpulin nih di sini. Oh, mol A banding mol B itu sama 0,2 banding 0,1 atau kita bisa sebutkan sebagai 2 banding 1. Berarti di dalam senyawa tersebut ada A 2 sementara B-nya 1. Nih, ini rumus empirisnya. Nah, sekarang kita tentukan rumus molekulnya ya. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali N. Harga N ini bisa kita tentukan dengan pakai perbandingan MR dari rumus molekul dan juga rumus empiris. Rumus molekulnya kan lagi coba kita tentukan ya. Nah, rumus empirisnya berarti di sini A 2B kali N. Harga N-nya ini kita tentukan berdasarkan MR dari rumus molekul itu sama dengan harga MR dari rumus empiris kita kalikan N. MR rumus molekulnya tadi kita udah tahu ya. Dari yang awalnya nih diketahui sama dengan 40. Substitusi ke sini 40 sama dengan MR dari rumus empiris. Rumus empiris kita kan tadi yang ini nih A2B. Berarti MR rumus empirisnya adalah 2 kali ARA. Berarti 2 kali 10 ya. 20 tambah 1 kali ARB 20 juga. Dikali N. Berarti harga N-nya sama dengan 40 sama dengan 40 kali N. Berarti harga N-nya sama dengan 1.
Berarti di sini A2B sekaligus rumus molekul tapi juga rumus empirisnya. Oke, berarti rumus molekul A2B ini bisa langsung kita pakai untuk mencari tahu reaksi ionisasi yang berlangsung untuk senyawa A2B. Nah, A2B ini kalau terionisasi akan menghasilkan 2A dan juga 1B. Untuk muatan A sendiri, cek jumlah B-nya berapa. Karena jumlah B-nya di sini 1, berarti muatan A di sini adalah plus 1. Sementara untuk muatan B, cek jumlahnya A ada berapa. Karena di sini A ada 2, berarti B 2 min. Nah, berarti reaksi ionisasinya menghasilkan 2 ion A plus dan juga B 2 min. Tahu plus sama minnya dari mana? Dari keterangan logam dan juga non-logam. Karena A diketahui tergolong logam, makanya dia cenderung membentuk kation atau ion positif. Sementara B-nya, karena dia termasuk unsur non-logam, dia cenderung membentuk anion atau ion negatif. Nah, sekarang kita cek ya, pernyataan yang benar yang mana nih berarti? Kalau yang A, nanti kita coba skip dulu, kita cek yang B-nya dulu. Rumus empiris dari senyawa adalah AB2, salah ya, yang benar A2B. Nah, terus ionisasinya menghasilkan ion A+. Nah, itu tuh yang udah kita buktikan. Ionisasinya menghasilkan ion A+. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Ionisasinya menghasilkan ion A+. Sekian penjelasan untuk soal ini, kita lanjut ke soal berikutnya.